Saat ini Tuhan, kami para laskar-laskar kerajaan-Mu yang datang dari berbagai suku bangsa, kami mau saling bergandeng tangan untuk menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu.
Shalom, bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6 ayat 30 dan 31. Siapa mencurinya harus mengembalikannya 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak ditimbulkan dalam hati manusia, Allah menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sebab itulah Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah tidak terdiri dari makanan minuman, melainkan damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Terus saudara, percaya kepada Tuhan, arahkan dirimu akan Tuhan, dan jadilah saudara orang yang memberikan dampak yang benar, yang baik bagi sekeliling saudara. Dan jangan pernah melihat apa yang terjadi di depanmu, tetapi percayakanlah itu kepada Tuhan, maka saudara akan melihat kemurahannya terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu saudara ya. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Yarata yalala mashina nakaruarata sunamarata sia erabaruata yana muriana se. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya, kasih setiamu tak pernah berubah. Dari dulu sekarang, Engkau yang layak dipuja, dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu, terima kasih buat penyertaanmu, terima kasih buat segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kiranya Engkau terus melawat menjamah kami, memberikan hati haus yang lapar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa berakar, bertumbuh kuat, dan diberikan roh pengertian akan firman-Mu, supaya kami betul-betul bisa mempercayakan kehidupan ini, masa depan ini, dan segala sesuatu yang ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Semua katakan amin, amin, amin. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat bernama kemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang lain di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6 ayat 30 dan 31, siapa mencurinya harus mengembalikannya 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Haleluya. Nah, dan jangan lupa saudara, besok jam 1 PM di tempatnya Pak Troy Poluan ada Women Ministry, dan sekaligus adalah
golden age ya. Ada yang sudah masuk ke ulang tahun yang ke-50, luar biasa. Tuhan menyertai anak-anaknya sampai 50 tahun, itu ajaib sekali ya. Nah, haleluya, puji Tuhan. Dan saudara bisa tanya ini ada Eva Poluan, jadi saudara bisa tanya alamatnya. Ya, kalau bisa ditulis Eva, kalau nggak keberatan, kalau bisa ya. Jadi alamatnya ditulis supaya bisa hadir bersama-sama. Gitu ya saudara, jam 1 PM ya saudara, jangan terlambat, on time ya. Jadi kita akan woman ministry di sana, di tempat rumahnya Pak Troy. Dan jangan lupa untuk Thanksgiving, yang dimana saudara tidak ada acara sama keluarga, dan saudara saya undang untuk bersama-sama Thanksgivingan bersama di gereja jam 5.30 on time ya saudara ya. Dan bawa teman sahabat kerabat saudara. Sekarang seperti dugaan saya sudah mencapai 70 ya. Jadi saya sudah ajak teman sahabat kerabat saudara untuk supaya bisa hadir bersama-sama dengan kita ya. Kalau bisa jangan on the spot gitu. Kalau bisa saudara hari ini dan minggu depan saudara bisa kasih tahu supaya bisa make sure saudara dapat tempat duduknya, karena kursinya hanya 100 gitu ya saudara ya. Haleluya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan saya ingin melihat, kita akan lihat sama-sama siapa yang hadir saat ini bersama-sama dengan kita yang ada di YouTube. Ibu Sunani Ujasuti, Pak Dasati, Ibu Lina, Pak Andi, Rombongan bersama keluarga. Pak William, Ibu Novi, Caroline, Christopher, Ibu Linda, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti, Elke, Tuhan memberkati bersama keluarga. Pak King, Ibu Christine, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Ros, Pak Paul bersama anaknya, Tuhan memberkati bersama keluarga. Eva Poluan, Troy Poluan, Treven Eden, Nataan, Tuhan memberkati bersama keluarga. San FG, Tuhan memberkati bersama keluarga. Loita Dewi, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desa, Pak Andre, Tuhan memberkati bersama keluarga. Haleluya. God is so good, God is wonderful. Ya, udara dingin dan hujan terus. Di tempat saudara hujan atau enggak, saya nggak tahu. Di sini hujan terus dari pagi, saudara. Sampai sekarang belum berhenti-berhenti. Ya. Nah, hari ini terus saya ingin mengajak saudara terus betul-betul belajar, dan kita melihat gimana caranya sebagai manusia, seperti yang kita sudah belajar. Lidi Heru, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Swanli, Tuhan berkati bersama keluarga. Gimana caranya kita bisa bisa mempercayakan atau mempunyai kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Nah, ini harus kita ketahui, seperti yang saya bilang, ada 3 hal yang kemarin sudah saya sebutkan, bahwa saudara, kamu percayanya mau seperti Thomas, silakan. Saudara mau seperti bangsa Israel, silakan. Ataukah saudara mau seperti perwira Kapernaum, juga silakan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Gitu, saudara ya. Nah, ini yang paling penting sih Pak ya. Jadi saudara tahu, saudara bisa kepercayaan saudara akan Tuhan itu seperti apa. Kalau saudara berkata, oh harus rendah hati, ya harus tulus. Nah, lalu itu basic dari kerendahan hati dan ketulusan. Lalu apa yang saudara harus kerjakan? Kalau saudara memilih untuk Kapernaum, saudara saya mau seperti perwira Kapernaum aja, yang rendah hati dan tulus dan lebih gampang. Nah, inilah basicnya, seperti Ulangan 10 ayat 12. Yang Tuhan mintakan selain dari takut akan Allah. Nah, itu basicnya yang sudah dikasih Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, mengikuti ajarannya, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, dan tunduk takut akan perintahnya. Nah, kalau sekarang ini, kalau kita basicnya Tuhan sudah kasih tahu seperti perwira Kapernaum, supaya sudah bisa melihat kuasa mujizat Tuhan yang dahsyat. Lalu apa yang harus saudara kerjakan? Saudara belajar rendah hati dan tulus, ya. Jadi itu yang dilakukan perwira Kapernaum. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan, kita lihat di dalam 1 Timotius 4. Sinja Patimura, Tuhan berkati bersama keluarga. Troy Poluan, sehat-sehat ya bro.
Haleluya. Hujan berkat kata Ibu Lika. Oh iya, hujan berkat luar biasa. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. 1 Timotius 4, ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Gitu. Jangan sekalipun dianggap rendah. Karena orang ini ya saudara, kalau orang yang memegang misinya Tuhan, banyak orang nggak percaya. Gitu. Macam-macam sih yang dilontarkan, sombong lah, gitu, sok-sokan lah, gitu. Nah, saya mengatakan jangan dianggap rendah, tidak masalah, saudara. Kan saudara harus ingat background saudara itu apa, gitu, ya. Bahkan hal dulu juga sama kok waktu kita kita bangun yang ada di Rancu, yang sama. Dimaki-maki, diomongin orang, dan direndahkan, mana bisa, mana mungkin, gak mampu, duit dari mana, bayarnya bagaimana, dan semuanya, saudara. Sampai orangnya datang sendiri, ngelihat itu zaman almarhumnya Pak Rumenser. Dia ketemu dengan beliau. Disuruh masuk nggak mau, karena dia tunggu saya nggak ada. Itu ya saudara ya, jadi menurut saya pribadi ya biasa kan, Musa pun juga diberontak sama bangsa Israel. Karena backgroundnya Musa enggak ada sebagai pemimpin, istilahnya itu, jadi seorang yang mimpin bangsa yang tegar tengkok lagi, sama. Background saya pun juga enggak ada, saudara, dari pendeta semua, keluarga enggak ada, saudara. Semuanya bisnismen keluarga saya. Makanya saya mengatakan buat saudara, kalau sudah dianggap rendah jangan minder. Saudara nggak dihargai, oke, gitu saudara. Tetapi ini yang dikatakan Alkitab, kalau saudara mau menjadi domba loh ya, makanya domba itu lembut. Nggak akan ngelawan dia. Dia betul-betul berharap kepada Tuannya aja, pada gembala yang agung, saudara. Dia berkatakan, ayat 12-nya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah yang nomor 1 teladan, ya, bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu dan kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Yang pertama dikatakan jadilah teladan. Teladan itu apa sih? Teladan itu betul-betul saudara menunjukkan, nggak ada rasa putus asa, nggak ada rasa khawatir, nggak bimbang, nggak bingung, saudara, gitu, saudara. Jadi kita ini dari manusia itu harus punya dampak, harus ada terang, harus di mana saudara ada dan berada itu mendatangkan suatu berkat. Manusia itu mempunyai macam-macam banyak karakter, saudara. Nah, karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya saudara bisa mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, tidak ada jalan lain, saudara harus jadi teladan, sama seperti Tuhan Yesus menjadi teladan. Begitu juga Yosua, teladannya Yosua itu apa? Kesetiaan. Datang Korah Abiram, orang Lewi, orang terpandang, diangkat di depan semua orang-orang rakyat bangsa Israel. Tapi pemberontakan, pengkhianatan, saudara. Enggak jadi teladan. Benar enggak? Terus mau apa diajarkan coba? Apa yang mau dikerjakan? Sudah punya apa? Sudah jelas bahwa itu pengkhianatan, pemberontakan. Sudah mau ngajarin apa? Isinya semuanya ya pemberontakan, pengkhianatan. Kan Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, jangan minta nasihat pada orang fasik, jangan berdiri pada pendosa, dan jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Kenapa? Nggak ada yang diajarkan, nggak ada yang didengar. Kalau hari ini A, besok B, terus C, terus apa yang mau didengar, saudara? Karena berpindah-pindah terus perkataannya. Nah, jadi teladan itu seperti Yosua, setia. Setia dengan perbuatannya, setia dengan perkataannya. Lihat waktu Musa, waktu dia melempar 10 hukum perintah Allah dan dilemparkan kepada bangsa Israel yang menyembah lembu emas yang dipimpin oleh Harun. Lihat, waktu itu terjadi, apakah Musa tidak diincar lawan-lawan? Diincar. Tetapi Yosua menjadi tamengnya, dia rela berkorban. Nah itu saudara, namanya teladan. Dia menunjukkan bagaimana orang yang setia itu.
Seperti apa seperti apa orang yang bisa menjadi contoh teladan? Yaitu Yosua, dia orang setia. Saudara lihat akhir jalan hidup Yosua, pengganti Musa. Karena apa? Karena setia. Dia mengikut tuannya Musa dengan setia sampai Tuhan memilih sendiri loh saudara. Tuhan memilih sendiri Yosua untuk menggantikan Musa. Tuhan tidak melihat apa? Oh kehebatan, kemampuan, title saudara, orang hebat. Tidak saudara, Yosua itu orang biasa. Coba saudara lihat Yosua 1 ya. Dan Yosua Ulangan 31. Iya. Saudara lihat Ulangan ke-31. Ulangan 31 ayat yang ke-7. Lalu ayat 31 ayat ini dulu dah, ayat yang pertama supaya tahu riwayat ceritanya ya. Ulangan 31 ayat 1, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada suku bangsa Israel, berkata ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepada aku di sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dan di hadapannya sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dengan catat baik-baik, Yosua dialah yang akan menyeberangi di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua, makanya kalau saudara untuk menyikat waktu, saudara lihat ayat ke-7-nya, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yang memberikan memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dialah sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, dan janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, nah ini jelas bahwa Tuhan sendiri yang memilih Yosua. Makanya orang-orang yang nggak ngerti misi, nah ini saudara ya, nggak tahu misi, visi misinya Tuhan, dia akan menjadi pemberontak. Gitu. Kalau bisa ini akan dihancurkan sekalian karena dia tidak pernah mengerti. Makanya kenapa kita harus mengampuni, mendoakan, menaruh bara api mereka, karena mereka nggak ngerti saudara, karena mereka nggak pegang misinya, nggak pegang visi misinya Tuhan. Kenapa Yosua kok nggak yang lain? Karena kesetiaannya. Nah dia berjuang bersama-sama dari awal hingga akhir. Si malah Musa sendiri nggak bisa masuk. Makanya Tuhan pilih siapa? Yosua, karena kesetiaan, teladan, jadi teladan. Ini kan bisa dilihat apa yang dibuat Yosua. Makanya semua bangsa itu menjadi apa? Respect. Nah, kita lihat nih saudara ya. Kita lihat di dalam Yosua. Yang pertama, Yosua ayat pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Abdi Musa itu dengan abdi Musa, jadi hambanya Musa loh. Ya, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, ini diberikan hanya kepada siapa? Kepada Yosua, karena dia leadernya, pemegang visi misinya, supaya Yosua itu menjadi teladan kepada mereka. Makanya Tuhan mengatakan, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau enggak, berbahaya sekali. Kalau dia ragu, dia bimbang, dia bingung, semuanya akan roboh. Ngerti ya saudara? Makanya kita ini memang tidak isi menjadi teladan. Makanya Tuhan minta saudara jadi salt and light. Di mana saudara ada dan berada, menjadi garam dan terang dunia. Untuk apa? Menerangi di sekelilingmu dan semua mendapat berkat. Sesuatu yang baik kalau kita berontak, kalau kita memberontak, kita mengkhianat. Terus bagaimana teladannya? Saudara sudah dicap, saudara seorang pemberontak, saudara seorang pengkhianat. Tapi orang yang tidak memegang visi misi itu ingin menjatuhkan karena dia nggak tahu. Seperti bangsa Israel, 12 pengintai. Lihat hanya 2, Yosua dan Kaleb yang berkata, kamu jangan begitu, bahwa Tuhan sudah menyerahkan tempat itu, susu dan madunya. Tapi yang 10 mengatakan, iya benar, hebat, besar, tapi
orangnya gede-gede, tapi ininya orang-orangnya hebat-hebat, kita nggak bakal menang. Nah, jadi yang ditebarkan apa? Negatif. Yang ditebarkan suatu keruntuhan, yang ditebarkan menghancurkan iman seseorang. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Nah, disinilah teladan yang luar biasa yang harus saudara dan saya punyai. Jadi jangan melihat perkara-perkara yang sulit, jangan dilihat perkara-perkara yang berat. Orang yang pegang visi misi atau orang yang istilahnya itu ingin menjadi apa ya, cita-citanya terjadi di dalam kehidupannya, dia akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Nggak usah gitu, orang usaha, orang hidup di dalam dunia itu dia mengalami apa? Peperangan, dia mengalami pergumulan, dia mengalami kesulitan, tekanan hidup. Dia harus survive, dia harus berhasil, dia harus bisa. Contohnya, kalau itu bisa berhasil, dia jadi teladan, dia bisa cerita bagaimana dia berbuat sesuatu, bagaimana dia lakukan segala sesuatu, dan itu menjadi inspirasi banyak orang. Gitu ya saudara. Nah, makanya saya ingin mengatakan bahwa saudara, disinilah kita harus menjadi teladan, mempunyai dampak yang benar, yang baik, bukan yang jahat. Tapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan mempunyai apa? Dampak yang buruk, dari pengkhianat, pemberontakin, menghasut, menfitnah, ngolok-ngolok orang, nggak berani di depan orang, di belakang orang, ceritain dan gosip dan lain sebagainya. Makanya saya ingin mengatakan bahwa saudara, hari ini jadilah teladan kita ini. Gitu. Kalau kita nggak bisa jadi teladan, susah untuk dipercaya. Ya segitu-segitu aja. Semua bisa melakukannya, saudara. Ya, tetapi untuk yang lebih, untuk istimewa nggak akan pernah bisa. 100% tidak akan pernah bisa, saudara. Makanya firman Tuhan jelas mengatakan di ayat ketiga, Yosua 1 ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Untuk apa? Supaya kuat Yosua. Yosua itu diserang bukan hanya di luar lawan musuh-musuhnya, tapi di dalam juga. Kenapa? Karena dia harus membawa bangsa yang tegar tengkuk yang lawan ini terus untuk bisa masuk tanah Kanaan. Lebih baik dia ngelawan orang Amon, Moab, ya. Jadi istilahnya itu dia tidak takut, tapi kalau melawan orang dalam itu yang sulit. Ngerti ya saudara ya? Nah itu yang saya makanya Tuhan kuatkan dan teguhkan hatimu. Makanya ayat yang kelima Tuhan kasih encourage lagi. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Selama kamu menjadi setia, selama kamu bisa menjadi teladan yang baik. Dengan kesetiaan yang sekarang ini kamu ada pada Musa, dan sewaktu kamu menjadi pemimpin, kamu pun juga harus setia. Makanya kesetiaan itu luar biasa, saudara. Dapat upah yang luar biasa karena Tuhan paling senang orang yang setia. Gitu ya, saudara ya. Nah, kita buka lagi kembali di dalam 1 Timotius 4. Ayat yang ke-12. Jadilah teladan bagi orang yang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu. Tuhan memberikan janji kepada Yosua supaya dia percaya sama Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua katakan kepada mereka. Jadi perkataan Yosua bisa dipertanggungjawabkan. Banyak orang berkata tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ngomong A karena ini A, B, C, D, E, F, G. Selalu excuse. Selalu membenarkan diri, selalu melemparkan ke orang lain. Kita kalau salah sudah bilang aja sorry. Namanya salah, ngapain harus dibela? Karena sebab bagaimana apabila jangan excuse, saudara. Itu yang dilakukan oleh siapa? Hawa. Waktu sama Adam, waktu Yesus masuk di Taman Eden, berkata, di mana kamu Adam? Ini loh wanita, Tuhan nggak tahu apa yang kamu, siapa yang suruh makan. Tuhan mengatakan, di mana kamu Adam? Tapi dia langsung jawab aja, ya ada perempuan ini yang memberikan aku makan. Kan nggak ditanyain, hei Hawa, di mana kamu ini loh, si ular tua ini, gitu saudara. Dan ularnya mau lari kemana? Sudah habis, nggak ada lagi saudara. Nah ini yang harus saudara ngerti dan saudara tahu. Jadi perkataan itu harus bilang aja, aku salah, minta ampun, minta maaf. Udah dia marahin, dia omelin, ya sudah dengar aja. Berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu. Dalam tingkah lakumu, nah tingkah laku kita harus menunjukkan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jangan kita sebagai singer, song leader, pendeta,
Dan apa saja tetapi tingkah laku perbuatannya kita tidak selaras saudara. Di depan orang selalu nice, tapi di belakang orang, waduh, setan aja kalah jahat saudara. Repot kita ini saudara ya. Itu banyak terjadi yang saya lihat saudara. Nah inilah yang saya ingin nyatakan buat saudara hari ini. Mari Bapak Ibu, supaya saudara belajar untuk bisa meraih apa menjadi misinya Gereja Miracle Center, yaitu untuk di rumput yang hijau, di air yang tenang. Tongkat dan gada Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan menjadi gembala tak akan kekurangan. Wow, itu luar biasa saudara. Makanya Tuhan ajarkan ini semua menjadi basic kita sebelum kita masuk di tahun-tahun yang akan penentuan dalam hidup kita. Saudara, saya ingin memberitahu kualitas berbicara seorang karakter yang benar di hadapan Tuhan. Karakter ini tidak semua orang mendapatkannya. Kita harus berjuang. Nah itu saudara. Tidak seperti tahun 2024 Tuhan berikan berkatnya luar biasa 25. Tapi untuk 26 saudara harus berjuang. Untuk apa? Untuk bisa menjadi domba. Nah orang yang berjuang inilah yang betul-betul dengan tindakan, ucapan, tingkah laku dia menjadi teladan bagi banyak orang. Dan ini akan punya dampak yang besar sekali. Nah, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, kalau saudara mau belajar untuk menyenangkan Tuhan, ini waktunya saudara belajar untuk bisa meraih apa menjadi misinya Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Saudara betul-betul menikmati, betul-betul saudara, kalau tidur itu sekalipun 2 jam, atau 3 jam, atau 1 jam, tapi les gitu, enak sekali, saudara. Dibanding 5-8 jam bangun-bangun saudara. Ngerti ya maksud saya? Kualitasnya, kualitas tidur itu saudara. Ya, tidurnya, dulu tidurnya bangun, sekarang tidurnya 2 jam, les saudara. Les ya, enak, 3-4 jam, les gitu. Enak sekali dia dibangunnya juga seger, tapi kalau bangun-bangun kan nggak enak saudara. Badan capek, lelah. Nah, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Dikatakan di sini, ayat 12, dalam apa? Dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Jadi tingkah lakumu itu membuktikan ucapanmu. Gitu ya, saudara. Kalau tingkah lakumu membuktikan ucapanmu, berarti saudara harus apa? Harus berhati-hati. Nggak sembarangan saja. Kadang-kala kalau orang marah, emosi, nah, sudah hilang arah, sudah hilang arah sama sekali. Makanya saya ngomong buat saudara, berkali-kali Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang bisa menguasai diri melebihi orang merebut kota. Jadi kesabaran itu harus ada dalam kehidupan saudara. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, benar nggak sih? Kadang-kala kita mendidik anak pun juga sama, saudara harus sabar gitu. Tingkahnya tuh gini-gini loh, justru tingkahnya begitu, kita harus hati-hati supaya kita bisa punya self control, penguasaan diri itu. Kalau enggak, kita kebawa emosi. Akhirnya bukan damai sejahtera, sukacita, bahagia, tapi pertarungan dan pertengkaran yang ada. That makes sense, saudara. Nah, tingkah laku ini dengan ucapan memang tidak mudah, tetapi belajarlah saudara untuk menuju apa yang menjadi cita-cita saudara. Saya yakin dan percaya, saudara ya. Kalau kita mau bekerja keras, kita ini urusan dunia mau bekerja keras, saudara ya. Pagi, siang, sore, malam, sampai badannya pegel-pegel sampai sakit semua. Terus kadang kita pijit, terus kerja lagi. Kita bisa loh. Kita bisa seperti itu. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukan untuk Tuhan dan untuk misinya Tuhan di tahun 2020? Kenapa kita nggak bisa menjalankannya? Nah itu pertanyaan kan ada dari saudara-saudara. Belajar untuk kerja keras dalam hal-hal yang rohani. Saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Saudara akan menerima hal yang sama. Ya, saya ulang lagi nih perkataannya Tuhan kepada Yosua. Buka Yosua yang 1, pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dengan ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, dengar baik-baik garis tabilubok, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan apa?
Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kenapa? Supaya ucapan perkataan dia itu sama. Jangan seperti Musa. Tuhan suruh ngomong sama batu, dia pukul. Kenapa? Karena marah kepada bangsa Israel yang nggak tahu terima kasih, tegar tengkuk. Nah, kalau sudah marah biasanya sulit terbendung. Kalau sudah marah terus mata gelap, istilahnya begitu, saudara. Nah, inilah yang harus saudara waspadai. Setan itu selalu mengincar kelemahan anak-anak Tuhan. Dan ingat saudara, seperti yang saya katakan hari Rabu kemarin, jangan pernah percaya kalau saudara dekat sama Tuhan, setan pasti ngerecokin. Nggak bisa, setan tuh nggak bisa buat apa-apa dalam hidup kita. Dia selalu pakai orang ketiga. Ingat itu saudara. Setan, jika kamu dekat lekat akan Tuhan, jadi orang tuh mau dekat lekat sama Tuhan tuh takut. Gitu. Makanya saya katakan orang yang ngomong seperti itu, misalkan orang yang dekat sama Tuhan selalu diganggu oleh setan, itu doktrin saudara. Makanya kita ya aja sampai sekarang lekat di dalam pikiran, wah kalau dekat Tuhan iblisnya nyerang terus. Tidak, saudara, ayatnya mana? Enggak ada. Setan ketemu Tuhan lari kok, nggak berani dia. Lah kita kan anak-anaknya Tuhan. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia. Benar nggak sih? Ayatnya kalau setan nggak bisa dekatin kita. Loh, saudara lihat deh. Pertanyaan saya seperti hari Rabu saya katakan, Rabu lalu, saya katakan buat saudara, bagaimana caranya setan bisa masuk ke Taman Eden? Taman Eden itu kudus loh. Bagaimana? Sedangkan setan adalah dosa. Gimana caranya dia masuk ke Taman Veritas? Bingung saudara. Dia pakai tubuh ularnya. Dia nggak bisa dekat saudara. Dan menjatuhkan dengan apa? Lewat mulutnya ular. Kan begitu ceritanya saudara. Hingga ular dikutuk sama Tuhan. Sama bagaimana setan bisa menjatuhkan saudara lewat orang Kristen yang lainnya. Menjadi yang musuh-musuh saudara, yang dulu nggak suka sama saudara, fitnah dan lain sebagainya. Diomonginlah saudara di situ. Lah nyebarlah gosip. Kan gitu ceritanya saudara. Iya. Itulah pemberontakan pengkhianatan. Makanya sudah paling benci dengan pemberontakan dan pengkhianatan. That makes sense saudara. Makanya saudara harus berhati-hati di dalam kehidupan ini. Jangan dikit-dikit kalau dekat sama Tuhan langsung wah kita mau bakal dijatuhin sama iblis, nanti iblis nyurang kita. Mana bisa saudara. Tuhan sudah memberikan semua perlengkapan dalam hidup kita, nggak bisa. Dia akan pakai tangan ketiga untuk menjatuhkan kita. Makanya orang membawa misi kadang-kadang direcokin saudara. Beda kalau orang membawa misi tapi tidak benar, ya itu kesalahan pemimpinnya saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara ngerti baik-baik, jagalah tingkah laku dan perbuatanmu. Jikalau saudara mau bisa mempercayakan seluruh hidupmu pada Tuhan. Makanya Tuhan ngomong kepada Yosua. Hei Yosua, dengarkan baik-baik ya perkataanku ini. Jangan kamu menyimpang ke kanan ke kiri supaya kamu beruntung dan berhasil. Aku pegang ucapanmu dan tingkah lakumu, perbuatanmu. Makanya benar Amsal 19 ayat 17. Siapa berbelas kasihan kepada yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Itu ada sesuatu yang saudara kerjakan. Ada sesuatu yang saudara perbuat untuk Tuhan. Nah itu menjadi pokok utama. Supaya kalau itu bisa saudara lakukan, maka saudara bisa mempercayakannya kepada Tuhan. Kenapa? Cara berpikir hatinya match banget sama Tuhan. Kalau match banget sama Tuhan, kita nggak perlu bimbang, kita nggak perlu khawatir. Memang itu yang Tuhan inginkan. Makanya saudara menjadi contoh dan teladan yang luar biasa. Oh, mantap nggak saudara? Ayat yang berikutnya dikatakan, dalam kasihmu, dan mempunyai apa? Mempunyai kasih. Nah, zaman sekarang mana ada kasih, hampir luntur, sudahlah saudara. Kasih itu jadi luntur dan sudah nggak ada kasih, semua banyak memikirkan diri sendiri, nggak mau tahu saudara. Ya tidak semua, tapi mayoritas dari kalau dihitung dari nilai dari 10, wah itu 8 yang lost, kehilangan kasih. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam, saudara lihat ini,
Haleluya. Saudara lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang pada masa yang ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyembunyikan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli, tidak tahu mengasihi, dan tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini kan kehilangan kasih. Jadi ini semua itu kasihnya udah nggak ada. Nah, kalau kasihnya nggak ada, semuanya yang negatif. Kalau kasihnya nggak ada, semuanya hal-hal yang buruk. Kalau kasihnya nggak ada, semuanya tentang diri sendiri. Nah, tuh. Nah, semuanya kan bagaimana kita bisa masuk ke misi-visinya Tuhan. Kalau kita tidak bisa mempercayakan kepada Tuhan, kepada siapa kau mempercayakan? Pada diri kamu sendiri, sedangkan diri kita sendiri terbatas. Yes, make sense, saudara? Nah, inilah belajar. Jangan kamu dianggap rendah sekalipun kamu muda. Tidak apa-apa, saudara. Hanya dianggap rendah, nggak apa-apa. Tetapi saudara harus punya berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, untuk urusan manusia biarkan saja, nggak usah dipikirin, saudara. Tetapi yang harus kamu pikirin gimana caranya kamu bisa mempercayakan dirimu dan menyerahkan Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Gimana caranya supaya Tuhan itu percaya sama saudara dan Tuhan itu ingat akan saudara. That's the point, saudara. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya belajarlah seperti di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12, supaya dalam kasihmu dan dalam apa? Kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Tadi kesetiaan udah disinggung. Dalam kesucianmu. Nah, ini saudara harus belajar arti suci. Kalau dulu kan saudara belajar tentang kekudusan ya, saudara ya. Nah, ini sekarang kita belajar tentang kesucian gitu. Saudara buka di dalam 100 saudara lihat di dalam Mazmur 139 apa arti suci. Nah, saudara harus tahu apa yang disebutkan kesucian itu apa. Kalau kekudusan kan kerelaan, kesungguhan, ketaatan, dan kesetiaan, itu definisinya kudus. Nah, suci itu seperti apa gitu kan, kita harus tahu suci. Nah, belajar mempunyai pikiran yang bersih. Kalau saudara bukan pembawa misi, saudara bukan tidak tahu misi yang Tuhan berikan pada orang lain, jangan dipointing, jangan dihakimi. Belajar untuk pikiran yang bersih. Ya, seperti hari Rabu, saya tahu banyak orang ngomongin saya di belakang saya tahu, saudara, enggak apa-apa, biasa. Jadi lebih bagus buat saya menjadi cambuk saya, menjadi semangat saya, bukan saya menjadi down, saudara. Sosokan beli tanah begitu gede, bangunnya gimana, sama dulu aja bangun di rancu pun juga sama, saudara, biasa. Justru saya senang, kenapa? Disinilah ini menunjukkan apakah Tuhan masih bersama dengan saya atau tidak. That's it. Saya juga bersyukur, saudara. Makanya iblis itu selalu ingin menjatuhkan. Janganlah kita menjadi orang yang sama seperti itu. Bahkan jemaat yang hari Rabu itu dia bilang, iya betul Pak, saya dengar sendiri ya. Udah pasti, saudara. Kenapa? Karena mereka mengikuti dan melihat apa yang saya kerjakan. Kenapa? Ingin membuktikan. Itu dulu kan juga sama, saudara. Jangan lupa, saudara, iblis itu caranya sama. Ya itu aja, sirik, dengki, iri, rasa, hidup lagi. Ya seperti itu iblis. Tidak pernah berubah-ubah caranya begitu, sombong, dengki, iri, rasa. Ya begitu aja iblis itu. Dia caranya begitu. Jadi kamu terdeteksi, saudara. Udah cara-caranya emang begitu aja, saudara. Tapi kasih Tuhan selalu baru. Kasih Tuhan itu luar biasa. Nah, betul saudara, makanya Tuhan ajarin kesucian. Nah, kita harus menjaga diri kita. Mulut orang lain jangan saudara hiraukan. Perkataan orang lain jangan saudara hilangkan. Saudara harus belajar fokus kepada siapa? Hari Rabu yang saya katakan, kepada Tuhan. Fokusnya jangan sampai hilang, saudara. Jangan sampai hilang, saudara, fokusnya itu. Right? Nah, makanya ayat yang
2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku apa? Dari jauh. Jadi kalau Tuhan tahu dari segala sesuatunya, pikiran kita bisa kebaca. Nah, padahal Tuhan mengajarkan Filipi 4 ayat ke-8. Ya, jadi apa yang baik, apa yang adil, apa yang suci, apa yang kudus, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Nah, orang lain begini, biarkan saja, jangan pernah mengurusin orang lain karena saudara harus menjadi teladan. Saudara harus menjadi contoh. Right? Jadi itu yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ini. Wonderful kan saudara sebenarnya ya. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, supaya kita mempersiapkan diri sama seperti Yosua. Tuhan ngajarin Yosua untuk setia. Waktu dia masuk tanah Kanaan, 10 yang memberontak sama Tuhan. Dia Yosua dan Kaleb. Yosua berkatakan, jangan, memang itu adalah tanah yang susu dan madu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kamu memberontak, tetaplah percaya. Dia ngomong begitu, saudara. Nah, pikirannya suci, bersih, saudara. Tidak ada memang itu suatu kebenaran. Tapi banyak orang tidak pernah mengerti kebenaran. Banyak orang yang tidak memegang misinya, tidak akan percaya karena dia tidak memegang visi. Makanya Tuhan tidak akan pilih mereka. Hal yang sama. Tuhan tidak akan pernah memberi yang lainnya kecuali Yosua karena dia setianya. Ada sesuatu yang mempunyai yang keistimewaan hidupnya Yosua yang menarik Tuhan untuk memilih dia. Makanya dibilang kemurahan Tuhan. Tuhan tahu isi hati seseorang. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya. Dia tuh tahu sendiri waktu dia merendah menenung kita, dia yang membuat manusia kok. Ngerti nggak saudara? Kenapa kita nggak ada takut sama Tuhan untuk melakukan melakukan yang jelek? Kenapa nggak mau takut Tuhan? Nah, ini pertanyaan nggak bisa saudara lontarkan kepada mereka. Ini adalah memang mereka seperti itu, harus ada pacuannya. Supaya apa? Sikat dan sepatu. Ingat nggak saudara? Supaya saudara sikatin sakit, nggak apa-apa. Tapi cermelang, terang. Tetapi kotorannya kepada orang yang tukang nyikat itu, saudara. Biarkan kotoran itu pada mereka, tapi sudah disikat, biarkan saudara bersih. Kan Tuhan sudah mengatakan, ular akan meremukan tumitnya dan manusia akan meremukan kepalamu. That's it, saudara. Makanya kita butuh Tuhan untuk memberikan kekuatan seperti Yosua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ingat nggak saudara? Jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya kamu beruntung dan berhasil. Sudahlah, jangan pikirin perkataan orang, jangan saudara terganggu dengan perkataan-perkataan negatif, tapi saudara fokus kepada Tuhanmu yang mempercayai engkau, yang memberikan misi kepadamu. Baik itu suami, istri, anak-anak pada keluargamu, tetaplah percaya saudara. Maka kau akan melihat janji-janji Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kekuatan buat kita tahun 2024-2025? Karena banyak hal yang akan mengganggu hidup saudara, banyak hal yang akan menjatuhkan saudara, banyak hal yang akan menjauhkan saudara dari Tuhan. Ingat saudara, jangan kita kalah karena kamu sudah melihat kuasa dan mujizat Tuhan seperti sebuah bangsa Israel yang melihat kuasa mujizat Tuhan. Jangan pernah ditipu, jangan pernah mau direndahkan, jangan pernah mau disingkirkan. Jangan, pegang itu erat-erat dalam kehidupanmu, maka saudara akan melihat janji Tuhan berikutnya di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, ayat yang ketiga, Mazmur 39 ayat yang ketiga dikatakan, perkataan yang positif, ucapan-ucapan saudara tidak boleh membalas, tidak boleh menghakimi, tidak boleh istilahnya itu membalas balik, biarkan saja saudara. Sama Tuhan berkata, kalau orang itu baik, kamu nggak akan dapat upahnya. Kalau orang itu jahat, kamu baik, taruh bara api, kamu doakan, kamu mendapat upahnya. Nah, kemudian supaya apa? Seperti tadi yang saya katakan buat saudara di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12, supaya kamu menjadi teladan. Benar nggak sih? Jadi match saudara ya, match banget. Jadilah kamu teladan. Bagi orang percaya dalam apa? Perkataanmu, tingkah lakumu. Betul kan? Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini yang harus saudara lakukan supaya semua orang lihat terang Kristus bercahaya di depanmu.
Jadi saudara tidak bergeming sama sekali, saudara enggak pusing dengan apa yang manusia katakan, saudara. Kenapa? Perkataanmu selalu positif, perkataanmu selalu memberkati seperti orang Jewish. Orang Jewish itu bahasa Ibrani itu tidak bisa untuk menghujat Tuhan, nggak bisa, saudara. Nah, belajarlah seperti itu supaya mulut kita penuh kuasa. Setiap kata yang keluar dari mulut kita penuh kuasa, penuh wibawa, fasih untuk untuk mengerti setiap perkataan-perkataan firman, untuk melakukan setiap perkataan-perkataan firman. Kenapa? Tidak ada yang jahat di dalam mulut saudara. Yang ada hanya suatu kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ayat yang keempatnya, saudara. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Tindakan yang benar. Nah, tindakan yang benar itu seperti apa? Gampang banget tindakan yang benar nih. Mohon maaf nih ya saudara. Saudara, nih. Tindakan yang benar. Saudara bangun pagi. Betul? Bangun pagi-pagi. Apa yang kamu buka sekarang? Apa yang kamu kerjakan? Nah, banyak orang langsung pegang cellphone. Wah, kerjaannya apa ya? Betul nggak? Ini simpel aja. Kata tindakan yang benar. Seharusnya nggak begitu. Buka mata, sekalipun saudara rebahan, saudara berkata, good morning Father, good morning Holy Spirit. Tuhan Yesus, good morning Holy Spirit. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Aku bersyukur akan kasih-Mu. Aku bisa hidup hari ini karena kemurahan-Mu. Kiranya Engkau memberkati buat tanganku dalam satu hari ini. Itu luar biasa. Buka mata, langsung ngomong kepada Bapaknya. Baru saudara mau kencing, mau apa, dan lain sebagainya. Baru saudara berdoa. Membaca firman. Bukan saudara buka HP-nya mana, iPad-nya mana, komputernya mana, ada apa ya. Nah ini saudara bisa melihat. Jadi tindakan yang benar itu simpel aja seperti itu. Kamu harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Makanya Tuhan mengatakan, belajarlah dalam perkara-perkara yang kecil. Belajar aja yang dari kecil-kecil lah saudara. Nggak usah yang yang besar-besar shock nanti. Ya kan? Yang kecil-kecil saudara lakukan dengan konsisten. Lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi karakter. Karakter itu yang mengubah dan menentukan masa depanmu. Wow, keren ya saudara ya. Jadi itu yang harus saudara pahami. Tindakanmu harus yang benar. Jangan seperti caci maki, baca caci maki, jangan. Jahat dibaca, jangan. Saudara, tidak ada. Gitu saudara. Orang lain begitu, biarkan aja kita. Percayalah. Firman Tuhan mengatakan Roma 10 ayat 11, barang siapa percaya kepada Tuhan, barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Udah jelas saudara. Makanya pertahankan kata lupa saya. Di Timotius 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Jadi teladan saudara. Dan kalau saudara bisa lakukan itu, indah sekali, betul-betul indah sekali. Saudara bisa tidur nyenyak, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bimbang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan janjinya. Kalau Tuhan sudah memberikan janjinya, saudara akan sukacita karena saudara merasa di backup. Nah, yang terakhir saudara adalah ayat yang kelima. Di sini dekat dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku, pengetahuannya terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Itu berbicara tentang karakter yang dewasa. Karakter yang dewasa tidak mempermasalahkan apapun yang terjadi soal daging. Ingat nih. Kalau saudara mempunyai karakter yang dewasa, tidak mempersoalkan apapun tentang daging, gosip, sakit hati, kecewa, iri hati, syirik, dan dia tidak mempersoalkan soal itu, saudara. Dia let it go, itu bukan urusannya dia, itu karakter yang dewasa. Lihat, saudara, perkataan-perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan selama Tuhan Yesus hidup, selalu perkataan-perkataan yang supranatural, bukan soal yang duniawi. Contoh paling gampang itu yang orang Samaria. Dia mengatakan, apakah kamu lebih baik dari sumurku Bapak Yakub yang menemukan sumur? Tuhan mengatakan, kalau kamu minum airku, kamu tidak akan haus. Yang Tuhan ngomongin apa? Air kehidupan. Bukan air duniawi. Nah ini kan Tuhan selalu ngomong hal-hal yang dia ngomong tentang benar daging karena tahu daging itu tidak membawa apa-apa dan daging itu menjerumuskan dan daging itu membawa malapetaka dan daging itu menghancurkan misi dan masa depanmu. Ingat itu saudara.
Makanya hari ini belajarlah di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12. Ingat, jadilah teladan. Jangan takut direndahkan, biarkan saja. Toh kita tidak bisa mengekang mulut orang lain. Betul, saudara? Jadilah saudara teladan yang baik dari perkataanmu, dari ucapanmu, ya, kesetiaanmu, kesucianmu, supaya kau banyak orang melihat bahwa kau betul-betul orang bisa dipercaya Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan janji kepada saudara. Dan jika engkau setia sampai kesudahannya, maka tanah Kanaan itu akan menjadi milik saudara. Apa yang dialami Yosua, itu akan kau alami. Apa yang didapat oleh Yosua, kamu akan mendapat. Sebab Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetaplah yang memegang janji, setia sampai kesudahannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Dan itu baik, amat baik. Dan kita akan melihat siapa yang hati hari ini, saudara. Helen Chang, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Ana, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Pak Joni, sehat Pak Joni, bersama Ibu Endang, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, dan seluruh keluarga. Pak Andre bersama seluruh keluarga. Reni Wangi, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Febi, Melisa, Nevania, Osilia, dan Jin Aldo Eko. Tuhan Pak Samsu dan istri bersama seluruh keluarga. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kemurahanmu, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menjadi teladan, menjaga perkataan tingkah laku kami Tuhan, hidup di dalam kesucian dan kesetiaan, supaya kami betul-betul memancarkan dampak yang benar, yang baik dan terang bagi sekeliling kami, supaya kami betul-betul memperlihatkan Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keluarga besar mereka sampai ke dalam tangan-Mu, yang ada MCM Suya di Jakarta, yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, Birmingham, Sacramento, Hayward, Ontario, dan Lake Forest, Tuhan Yesus, dan begitu juga yang ada di media yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun, Kau lawat, Kau jamah hidup mereka Tuhan Yesus, supaya semakin hari semakin hidup yang benar, semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin hari mempercayakan kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, supaya kami semua hidup dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh setia dalam tindakan, ucapan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan buat mereka yang bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan berkati buat tangannya apa yang dilakukan berhasil, dan jauhkan dari hal yang buruk, jauhkan dari hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Dan buat mereka yang klik, yang live chat, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk mereka yang ada di YouTube ya Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya. Kami serahkan Ibu Sunani di Studi Pak Andreas Hadi, Ibu Sunani, Pak Andreas Hadi, Ibu Lina, Pak Andi bersama seluruh keluarga, Pak William, Ibu Novi, Ibu Linda, Caroline, Christopher bersama seluruh keluarga, Ibu Lika, Neti, Alke bersama seluruh keluarganya, Pak King dan Ibu Krisi bersama seluruh keluarganya, Ibu Rosli dan Pak Wau bersama anak-anaknya, dan bersama Eva Poluan, Troy Poluan, Trevor Eden, dan bersama seluruh keluarganya, John FG bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Kau lawat, Kau jamah hidup mereka Tuhan, supaya menjadi teladan hidup dengan kesetiaan, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, dan jauhkan dari hal yang buruk, berikan kekuatan, damai sejahtera Tuhan boleh turun atas hidup mereka. Kami juga berdoa nak Loto Dewi bersama seluruh keluarga, Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, Desa, Durga, Pak Andi bersama seluruh keluarga, Lili, Herhu, Naomi, Ima, maminya, kakaknya bersama seluruh keluarga, Ibu Swanli bersama keluarga, Sinca Patimura bersama keluarga, Helen Chang bersama keluarga, Ibu Swanli bersama keluarga. Kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Kau lawat, Kau jamah mereka Tuhan, semakin hari semakin lekat dekat akan Tuhan, semakin hari semakin dipercaya dan mempercayakan kepada Tuhan secara luar biasa, karena kesetiaan, tunduk takut akan kepada firman ada di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga serahkan Ibu Ana bersama seluruh keluarganya, Pak Joni, Ibu Endang bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh turun atas kehidupannya, Rere Wangi bersama seluruh keluarganya, Febi, Melisa, Nevania, Osila, dan Jen Aldo Eko, Pak Samsul bersama istri bersama seluruh keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup mereka hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya mereka melihat anugerah kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami juga berdoa
Untuk mereka yang sakit Tuhan Yesus, Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Enid, Kau lawat Ibu Enid Tuhan, Kau jamah tangan kirinya, kaki kirinya tidak gemetaran, dan telinga kirinya mendengar, dan mata kirinya sudah melihat dan bangkit berdiri dan berjalan. Ibu ini kami berdoa untuk Pak Joni Tuhan, lawat Tuhan jamah, ginjalnya diberikan ginjal yang sempurna dan tidak cuci darah lagi, dalam nama Yesus mujizat terjadi. Kami juga berdoa untuk Irencong Tuhan, lawat Tuhan jamah, masalahnya Kau selesaikan, buka jalan dalam kehidupannya, juga Jenny dan Jenkin Tuhan Yesus, supaya ada kesatuan hati, cinta kasih Tuhan boleh turun atas itu. Kau lawat, Kau jamah ya Tuhan. Begitu juga dengan anak Tuhan Yesus, kiranya Kau memulihkan dengan anaknya dengan kasih anugerah yang daripada mempunyai hubungan yang intim yang baik dengan kasih daripada Tuhan. Begitu juga kami juga berdoa untuk orang tuanya Erdiana Tarikan Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dari stroke-nya. Kami percaya mujizat terjadi demi nama Tuhan Yesus. Kasih anugerah-Mu luar biasa. Kalau Itasani 78 Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan suaminya dari stroke, maka kami percaya orang tuanya Tarikan juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan, kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Untuk Pak Andi, Bu Desi, jemaat adik, kami serahkan usahanya ke dalam tangan-Mu di Sakramento. Tuhan berkati buat tangannya, apa yang dilakukan menjadi keberhasilan dalam kehidupannya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang patut ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Maka dari itu kiranya Engkau memberkati income-nya terus naik setiap harinya, setiap bulannya berkelimpahan, mencukupi semua kebutuhan yang ada. Apa yang dilakukan, apa yang diberkati menjadi keberhasilan dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus, dengan kasih anugerah yang daripada-Mu, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Ros, Pak Paul, dan anaknya, kasih anugerah-Mu juga turun atasnya. Kau buka, Kau jamah hatinya, membuka hati, terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus pribadi dan dibaptis tahun ini. Dan begitu juga hamba berdoa Tuhan untuk usahanya di Rosabel Building, dan ya Tuhan income-nya Tuhan naikkan setiap harinya dan setiap bulannya berkelimpahan dan mencukupi semua kebutuhannya sampai berkelimpahan, dan bahkan sisa 12 paku ranjang seperti 5 ketur roti dan 2 akan memberikan makan 5.000 orang. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas keadaan Timur Tengah Tuhan Yesus. Kau lawat, Kau jamah Tuhan Timur Tengah, supaya banyak orang bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apapun yang direkarkan yang jahat diubah Tuhan menjadi kebaikan. Begitu juga untuk yang ada di Amerika, Indonesia, Cina, India, di seluruh dunia ini Tuhan Yesus, jangan Kau keraskan hati, lembutkan hatinya. Banyak orang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami terus juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan, kiranya Kau lawat, Kau jamah, kecinta kasih anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka Tuhan Yesus, supaya bangsa Israel jangan Kau keraskan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini ada bangsa pilihan-Mu, dan berkatilah bangsa pilihan-Mu dengan segala janji-Mu seperti kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk untuk Iran, kami berdoa untuk Yaman, Pakistan, kami berdoa untuk Syria, Sudan, Tuhan Yesus, untuk Nigeria, untuk Korea Utara, untuk China. Tuhan, kami berdoa untuk negara-negara ini. Tuhan, jangan keraskan hatinya, lembutkan hatinya. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, karena dia tidak tahu apa mereka lakukan Tuhan Yesus. Dan untuk negara-negara, umat-Mu yang ada tinggal di negara-negara ini yang terkena eksekusi, Tuhan, kasih-Mu boleh turun. Kau berikan damai, sejahtera, sukacita, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka mempertahankan imannya sampai akhir hayat hidupnya. Berikan roh martir ada pada mereka. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang ditawarin, mereka tidak akan pernah menjual Yesus dalam hidup mereka. Dan tak lupa terus kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, dengan kasih anugerah yang daripada-Mu Tuhan, kami terus juga berdoa Tuhan, kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan terus terjadi untuk doa syafaat ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan juga terjadi atas pokok doa kami ini. Kami serahkan Agustina Lucy supaya dia sekolahnya dengan lulus dengan angka yang terbaik demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gunadi Chandra Purnomo, hidupnya menjadi berkat dan sehat jasmani, rohani-rohnya terus menyala-nyala dalam ikut Tuhan. Kami berdoa untuk Monik, Tuhan Yesus, Kau sembuhkan jaringan seluruh otaknya supaya seluruhnya bisa bekerja dengan sempurna dan kembali bekerja dengan normal. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya kami berdoa untuk Meli, suami, anak-anaknya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam pemulihan ekonomi dan bisa pulang ke Indo, yang merindukan dia bisa pulang ke Indo bersama-sama seluruh keluarganya. Kami berdoa untuk Roli Lisandra, Tuhan Yesus, kami anugerah-Mu boleh turun atasnya, dapat sekolah-sekolah yang baik, nilai yang bagus, lulus dengan nilai yang bagus, dan kerja dengan semangat, jagai kompeninya dari kebocoran data. Kami juga berdoa untuk Agustina Lucy, Tuhan, biar kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya, menjadi ibu atau istri yang
benar, yang baik, yang disukai oleh Tuhan dan anak-anaknya takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Erik dan Maria, Tuhan Yesus, karena pembangunan tempat yang baru Tuhan selesaikan dengan baik, dan juga arsiteknya sudah selesai, tempatnya sudah selesai, dananya disediakan, customernya 3 kali lipat lebih dari semula, dan untuk investornya Tuhan sediakan untuk penjualan villa di Bali. Dalam nama Tuhan, bulan ini laku. Kami berdoa untuk Yuko dan Kanso kasusnya selesai, dan kami juga berdoa untuk Pak Darmawan yang Parkinson sembuh. Kami berdoa untuk Caroline dan Gunawan ada kesatuan hati dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk operasi jantungnya semua berjalan dengan lancar. Sekarang pemulihan dengan kasih anugerah daripada Tuhan dan cepat sembuh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ivina Andre dapat keturunan anak kembar tahun ini. Kami juga berdoa untuk orang Korea punya anak tahun ini dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan lawat Tuhan jamah Kropiko ini, Tuhan Yesus, Ibu Sisi dan Caroline, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati usahanya, income terus naik setiap harinya, setiap bulannya berkelimpahan, dan penjualan tanahnya semuanya laku. Dalam tahun ini terjadi breakthrough dalam kehidupan mereka. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk mereka yang kerja pagi hari ini, buat tangannya diberkati, jauhkan dari malapetaka, jauhkan daripada yang jahat, dan buat malam hari kami serahkan roh kami dalam kehidupan kami. Matikan daging dan hawa nafsu, supaya kami hidup takut akan Tuhan, dan roh tubuh juga pikiran kami dikuasai oleh firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh Tuhan mau hidup kudus, hidup suci, dan tunduk setia akan firman, dan menjadi pelaku hukum dan perintah yang setia. Terima kasih Tuhan, apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat, sesuai Amsal 30:31, siapa mencurinya harus memberikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Dan kami percaya apa yang kami perbuat, kiranya Tuhan memberkati. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, beban berbagai jalan keluar, yang kekurangan finansial dibuat tangannya diberkati. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, anugerah kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin, haleluya, haleluya. Dan jangan lupa ya saudara, besok ada di tempat Pak Troy jam 1 PM, di rumahnya Pak Troy. Jam 1 PM ada Women Ministry sekaligus ulang tahun Evan The Golden Age, gitu ya saudara ya. Sampai ketemu, Tuhan memberkati di waktu hari yang sama. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Saat ini Tuhan, kami para laskar-laskar kerajaan-Mu yang datang dari berbagai suku bangsa, kami mau saling bergandeng tangan untuk menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu.